Alhamdulillahi ala ma an'ama hamdan bihi yajlu anil qalbil ama. Thumma assalatu ba'du wassalamu ala nabi dinuhul islamu Muhammadin khatami rusli rabbihi wa alihi min ba'dihi wa sahbihi wa nas'alullaha lanal i'anah fima tawakhayna minal ibanah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznih wa sirajan munira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun al-hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Kaum mukminin, jamaah rahimakumullah, marilah kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin kalau perlu di setiap saat, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita di setiap saat pula. Maka sebagai bukti awal bahwa kita mensyukuri nikmatnya adalah dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kesyukuran itu Allah menambah nikmatnya kepada kita sesuai dengan yang dijanjikannya dan diberinya keberkahan atas nikmat-nikmat tersebut. Kemudian selawat kita baca dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad sebagai tanda kecintaan kita kepada beliau, sebagai ibadah dan juga sebagai doa harapan agar nanti kita mendapatkan syafaat beliau di hari yang tidak ada syafaat kecuali dari itu. Kaum mukminin jemaah Jumat rahimakumullah, ada sepotong ayat kita baca di akhir muqaddimah khutbah tadi, yakni surat Fussilat ayat 30. Sangat menarik ayat itu dan perlu untuk kita camkan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pertama kita sampaikan, ayat ini termasuk ayat yang luar biasa dilihat dari redaksi penyampaiannya. Jamaah terhormat, ketika kita membaca ayat lain dari ayat ini atau membaca hadis ataupun mungkin kita berbicara dengan orang Arab, ketika kita mendengar kalimatnya diawali dengan kata inna, seperti di sini, innal ladzina qalu, kata inna sama dengan di ayat-ayat yang lain, inna Allaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin, inna al insana lafi khusri, innal insana lafi khusri, inna a'tainakal kautsar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, dan ayat-ayat yang lain sangat banyak yang diawali dengan kata inna.
biasa kita terjemahkan inna itu dengan kalimat sesungguhnya. Dalam tata bahasa Arab disebut inna itu harfu taukidin wa nasbin. Suatu kata yang memberikan pesan, ada pesan yang sangat kuat dalam kalimat itu. Jadi tidak semua ayat begitu. Walaupun banyak, tapi tidak semua ayat diawali dengan inna. Tetapi yang jelas perlu kita sampaikan bahwa ketika satu ayat, suatu kalimat diawali dengan kata inna, termasuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ketahuilah bahwa ayat itu sangat penting untuk kita camkan, kita baca, kita fahami, dan kita laksanakan apa yang dipesankannya. Ayat ini memberikan pesan. Pertama, innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang sudah mengikrarkan Tuhan kami Allah. Itu biasa. Bahwa kita semua sudah mengikrarkan bahwa Allah lah Rabb kita. Allah lah Tuhan kita. Yang di sebahagian ayat seperti halnya di surat Al-Fatihah disebutkan alhamdulillahi Rabbil alamin, Rabbnya semesta alam. Rabb diartikan dengan pencipta. Rabb diartikan dengan pengatur. Rabb diartikan dengan pemelihara. Rabb diartikan dengan pendidik semesta alam. Itulah Rabb. Sudah mengikrarkankah kita bahwa Allah itu Rabb kita? Sudah. Bahkan ketika seseorang yang pada mulanya belum memeluk Islam, lantas ada saatnya dia mau memeluk agama Islam, hanya pengikraran ini yang terkandung dalam istilah dua kalimat syahadah, termasuk pengikraran Rabb. Berarti kalau kita ikrarkan Allah Tuhan kita, Rabb kita, berarti dialah yang mencipta kita. Dialah yang mengatur kita. Dialah yang memelihara kita. Dialah yang mendidik kita. Rabbul alamin. Berarti sudah selesai. Kita sudah mengikrarkan kita. Tapi yang lebih lagi kemudian setelah itu, tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Nah, ini yang perlu kita camkan. Sudah istiqomahkah kita? Nah, bisa diuji. Istiqomah dari bahasa Arab. Arti istiqomah itu kita katakan berpendirian. Dia dari qoma. Dalam bahasa Arab ada qoma, berdiri. Dari kata qoma itu terbentuk apa yang diistilahkan dengan iqamah. Ketika mau sholat kan iqamat dulu, qamat dulu bahasa kita. Dari iqamah, mengajak berdiri. Dan dari situ juga ada istiqamah, tetap berdiri. Walaupun angin datang, dia berdiri di situ. Hujan datang, dia berdiri. Tidak mengenal musim, dia tetap istiqamah. Kalau sudah begitu, apakah sudah istiqamah? Ada pengujiannya di lanjutan kata dalam ayat itu. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun menemaninya sehingga dia tidak merasa takut. Di masjid dia nggak merasa takut. Di rumah tidak merasa takut.
Dia sekarang sedang dapat amanah memegang jabatan, tidak merasa takut. Dia menjadi pejabat biasa, tidak merasa takut. Dia rakyat biasa, tidak merasa takut. Ini mengujinya. Berarti kalau kita masih merasa takut, berarti rupanya saya belum istiqomah. Ini yang banyak kita ini. Yang diistilahkan, ada istilah menyalahgunakan itu jabatan, itu yang kita istiqomah. Kita diberi amanah untuk ini, tapi dikerjakan yang lain, ya jadi. Jadi ini yang dituntut kepada kita. Istiqomah bahasa Al-Qur'annya. Mungkin salah satu bahasa yang dipakai juga mumpuni. Ada juga kompeten. Nggak bisa digaris lagi, ya kompeten dia. Ini yang perlu dicamkan, di mana dan kapanpun. Jaminan Al-Quran, summastaqomu itu, kalau sudah istiqomah di situ, apa yang dimanahkan kepada kita, itulah diurus. Kalau ada tawaran yang lain di luar itu, tidak usah kita urus. Kalau tidak bisa kita mempertahankannya, berarti kita tidak istiqomah lagi. Mulai dari urusan yang kecil, apalagi urusan yang besar, kita dituntut berhati-hati dalam melaksanakan itu. Dan dicari ilmu untuk itu. Dicari ilmu untuk itu. Ya. Agaknya kita memang masih lalai dalam melaksanakan sholat saja. Apakah sudah istiqomah kita? Lihat ilmunya dulu. Sudah ada ilmu, diuji dulu. Apa iya? Berarti ayat ini memang betul-betul jadi perhatian kita. Yang ada jaminannya supaya kita tidak merasa takut. Allah takhafu wala tahzanu, tidak duka, kalaupun lepas nggak apa-apa. Karena Rabb yang mengatur tadi ada, enggak kita yang mengatur tangan kita ini. Memelihara tangan kita saya enggak bisa. Mungkin masing-masing kita punya pengalaman. Taruhlah kita, ya, enggak pernah memegang pisau. Ya, kita pekerja, pakai PSL, pakaian seragam lengkap, enggak ada. Tapi tahu-tahu ada kesempatan hanya untuk mengklip luka tangan kita. Siapa yang mengatur kita? Ini hal yang kecil. Makanya kita cobalah. Ketika kita mengatakan Allah Rabb kita, Allah Tuhan kita, diupayakanlah kita supaya istiqomah. Cari ilmu tentang itu, lalu bertahankanlah. Sehingga pada akhirnya dalam urusan-urusan apapun, enggak ada merasa takut, enggak ada ini akhir tahun nih merasa cemas, ini awal tahun nih turun pemeriksa nanti, waduh enggak tidur-tidur, ini pokok pangkalnya ke situ saja. Berilmukah kita di bidang itu, lalu bertahankah kita dalam apa yang diamanahkan kepada kita? Kalau iya, pada akhirnya enggak apa-apa, aman semuanya. La takhaf wa la tahzanu, kata Al-Quran. Ayat ini sekali lagi perlu kita dalam-dalami lagi. Surat Fussilat ayat 30. Sehingga pada akhirnya kita mendapat kalimat terakhir yang dipesankan ayat itu, wa ubsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berilah kabar gembira, mereka akan dapat surga. Kalau di dunia suasana surga, surganya betul nanti. Di dunia suasana surga. Adakah suasana surga di dunia ini? Ada riwayat yang sangat populer. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mulai dari rumah nampak tuh. Aman dengan keluarga, aman dengan apa? Mulai dari perkataan sampai perbuatan. Awalnya semuanya adalah istiqamah. Ya, istiqamah dalam melaksanakan sesuatu itu. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.